Bagaimana sih caranya biar kita bisa merebut hati dosen ya? Mau tahu caranya? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini mahasiswa tentunya punya impian ya, kepingin misalnya menjadi mahasiswa yang paling disenangi oleh dosen. Ya, mungkin bukan semua dosen, tetapi ada beberapa dosen lah. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas jauh lebih dalam apa yang harus saudara lakukan biar nanti dosen-dosen itu senang kepada saudara, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan juga tonton video ini sampai full biar pesan yang ada di dalam video ini Anda bisa pahami ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Jadi, kalau adik-adik kepingin mendapatkan perhatian ya lebih, mungkin bisa menjadi mahasiswa favorit ya untuk dosen-dosen. Nah, ada beberapa hal yang adik-adik perlu harus lakukan untuk menjadi mahasiswa yang bisa menjadi favorit untuk dosen-dosennya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya adik-adik harus hadir dan aktif di dalam kelas ya. Kalau biasanya dosen-dosen itu selalu akan memperhatikan setiap mahasiswanya ya, baik itu yang aktif, baik itu yang tidak aktif. Ya tentunya kalau yang aktif biasanya dosen-dosen akan selalu ya berkomunikasi dengan mahasiswa tersebut, kemudian mungkin ada proyek-proyek dosen akan selalu dilibatkan. Oleh karena itu berpartisipasilah ya dalam diskusi aktif dalam setiap kegiatan di dalam kelas. Nah itu, jadi tidak menonton pada satu dosen saja, tetapi bisa ke dosen-dosen yang lain ya. Jadi harus hadir dan aktif di kelas. Kemudian yang kedua itu, adik-adik bisa mempersiapkan diri sebelum akan dilakukan atau akan terjadinya kelas tersebut ya. Jadi belajar dulu sebelum kelas itu dimulai. Jadi untuk menunjang biar saudara itu aktif di dalam kelas tersebut ya. Jadi baca materi yang akan diajarkan sebelum kelas, kemudian sehingga Anda itu dapat mengikuti kelas dengan baik. Nah, biasanya kan dosen-dosen itu kan sudah akan sharing ya, tentang silabus ataupun materi-materi yang akan diajarkan selama satu semester tersebut. Nah, oleh karena itu adalah kesempatan terbaik mahasiswa untuk mempelajari dulu ya sebelum kelas itu dimulai. Biar nanti kesannya saudara itu aktif di kelas ya. Kemudian yang ketiga itu, saudara harus bisa ya mengerjakan tugas dengan baik ya. Kerjakan tugas yang diberikan dengan baik, dan tentunya jangan sampai ketika waktunya dikumpulkan itu molor. Nah, jadi dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Jadi kalau di luar negeri itu ada istilahnya on time, ada yang in time ya, semacam itu ya. Nanti saya jelaskan apa itu on time atau in time. Kemudian yang keempat itu, saudara adik-adik itu harus menunjukkan inisiatif dan antusiasmenya ya. Baik itu menunjukkan inisiatif dalam belajar, kemudian dalam mengerjakan tugas, serta antusias terhadap dalam mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi Anda itu terkesan menunjukkan kesan bahwa wah, saya ini semangat nih mengikuti itu. Nah, jadi itu dosen lebih senang ke mahasiswa-mahasiswa yang semacam itu ya. Kemudian yang kelima itu adalah saudara bisa ini mengembangkan ataupun membangun ya hubungan baik dengan dosen ya. Contohnya misalnya membangun hubungan baik dengan dosen Anda, misalnya dengan membantu dosen dalam mengerjakan proyek penelitian misalnya semacam itu, ataupun bertanya ya. Dosen itu paling suka dengan mahasiswa-mahasiswa yang banyak bertanya ya, karena rasa ingin tahunya lebih banyak ya. Termasuk saya suka dengan dosen mahasiswa-mahasiswa yang suka bertanya ya, meminta bantuan ketika dibutuhkan. Jadi ada kalanya dulu kalau waktu saya jadi kajur itu
mahasiswa sering curhat ke saya terkait dengan mata kuliah tertentu yang bukan merupakan mata kuliah yang saya ajarkan, semacam itu. Biasanya saya memberikan masukan semacam itu. Nah, itu dosen-dosen suka dengan mahasiswa-mahasiswa yang semacam itu. Kemudian yang keenam, itu adalah menunjukkan profesionalismenya. Ya, saudara harus bisa menunjukkan profesionalisme dengan berperilaku profesional, seperti misalnya menjaga tepat waktu, menghormati privasi, dan menghormati pendapat orang lain. Itu jauh lebih baik. Nah, ada kalanya mahasiswa-mahasiswa yang semacam yang sekarang ini itu kurang sekali menjaga profesionalismenya. Jadi, ya namanya kalau kita profesional ya, jika kita memilih untuk menjadi mahasiswa, maka segala konsekuensinya itu harus kita pahami betul-betul. Ya tentunya akan diberikan banyak tugas, kemudian kita harus aktif di organisasi, kemudian bagaimana kita bisa membagi waktu, bagaimana kita bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, itu adalah bagaimana cara-cara kita untuk menjadi orang yang profesional. Oke? Nah, itu adalah sebagian kecil dari apa yang bisa membuat atau apa yang harus Anda lakukan biar dosen itu menyukai saudara. Jadi mengambil bagaimana cara kita mengambil hati dosen ya. Caranya semacam itu. Jadi mungkin ini adik-adik bisa menjadi pembelajaran kalau misalnya bagaimana sih saya biar menjadi mahasiswa yang didamkan oleh dosen-dosen. Oke. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.